Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mika Lestari Lende dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan materi tentang grafik fungsi trigonometri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan itu apa pengertian dari grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri adalah suatu fungsi grafik yang berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Di sini juga ada unsur-unsur grafik fungsi trigonometri. Yang pertama itu adalah periode, yang kedua itu amplitudo, yang ketiga adalah nilai maksimum, yang keempat nilai minimum. Nah, periode itu adalah jarak dua puncak atau dua lembah pada grafik trigonometri, atau dapat diartikan juga sebagai jarak terjadinya grafik fungsi trigonometri tersebut secara berulang. Untuk amplitudo adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu fungsi trigonometri pada grafik. Nilai maksimum merupakan titik puncak dari bukit. Untuk nilai minimum adalah nilai terendah yang dapat dicapai oleh suatu fungsi trigonometri pada grafik. Nilai minimum merupakan titik terendah dari lembah. Ada jenis-jenis grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai sudut istimewa. Nilai sudut istimewanya di tabel ini adalah X 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sampai ke 360 derajat. Nah, untuk menentukan sudut istimewa di kuadran 1, di sin, di cos, di tan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sin 0 derajat sampai ke 90 derajat ini kan di kuadran 1. Nah, 30 derajat itu adalah setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu setengah akar 3, 90 derajat itu adalah 1. Nah, cos untuk cos ini adalah kebalikan dari sin, ya, kebalikan dari sin. Maka dari 90 ke 1. Nah, setengah akar 3. Nah, ini kebalikan dari cos, ini adalah kebalikan dari sin. Untuk tan ini teman-teman hasil pembagian dari sin dibagi cos, ya. Sin dibagi cos ini hasilnya. Nah, kalau untuk 90 derajat ini adalah nilai tidak terdefinisikan. Karena 0 dibagi 1 itu tidak terdefinisikan. Nah, untuk gampang kita mendapatkan nilai dari kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, bisa kita gambar seperti ini. Nah, di kuadran 1 yang positif itu sin, cos, tan, sekan, kotangin, ya, yang positif di kuadran 1. Di kuadran 2 dari 90 derajat ke 180. Ya, yang positif adalah sin. Selain dari sin itu adalah negatif. Untuk tan di kuadran ketiga itu dari 180 derajat sampai ke 270. Yang positif adalah tan, ya. Selain dari itu adalah negatif. Nah, di sini cos untuk di kuadran 4 dari 270 ke 360 derajat. Yang positif adalah cos di kuadran 4. Nah, bagaimana dengan nilai trigonometri untuk kuadran 2, 3? Ya, 3 dan 4. Nah, misalnya di sini sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat ini kita lihat dia ada di kuadran 2. Untuk sampai di kuadran 2 kita tambah berapa supaya dia sampai di 180. Dia kurang berapa ini supaya dia sampai di 180, berarti kurang dari 60. Ya, untuk sampai ke 180 kurang 60. Nah, di sini berarti udah positif, ya, karena di sini sin. Maka
nilai dari sin 60. Kita lihat nilai dari sin 60 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa juga kita menentukan dari cos ya. Cos misalnya nih. Misalnya 135. Cos 135. Nah, cos ini di 135 nih adalah di kuadran 2. Di kuadran 2. Untuk dia sampai di 180 dia kurang berapa? Begitu. Ya, berarti kurang 45. Nah, di sini udah sin. Berarti sini negatif ya. Negatif dia kurang berapa? Untuk 180 itu adalah 45. Jadi kita cari nilai dari cos 45 derajat ya. Cos dari 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, ini sampai seterusnya untuk menentukan tabel sudut istimewa. Nah, sekarang kita akan menentukan grafiknya ya. Grafiknya ini yang ada titik-titiknya. Kita kan sudah menentukan tadi nih nilai sudut istimewanya, kita sudah tahu hasilnya. Nah, kita menentukan grafiknya ini di mana untuk X itu adalah sudut istimewanya, nilai X-nya. Untuk nilai Y itu adalah hasilnya ya untuk Y. Nah, bisa kita tulis dari 36 derajat, 60 derajat. Nah, habis ini kita bisa tentukan titik-titiknya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, kita tentukan titik-titiknya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan titik-titiknya. Sekarang kita akan menentukan periode, amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk nilai periodenya itu adalah 2pi, di mana 2pi ini adalah gelombang yang memiliki periode satu putaran penuh atau jarak terjadinya pengulangan. Yang di titik-titik ini teman-teman itu adalah dia tetap mengulang, betul, jarak dia tetap mengulang. Untuk nilai maksimum adalah nilai paling tertinggi ya. Untuk X sama dengan pi per 2 ditambah kelimpatan dari 360 derajat. Pi per 2 ini adalah nilai paling tertingginya di 90 derajat. Untuk nilai minimum itu adalah nilai paling terendah, di mana nilai paling terendahnya itu di min 1. Untuk X sama dengan 3pi per 2. 3pi per 2 ini adalah nilai dari 270 derajat di min 1, nilai paling terendah. Ditambah kelipatan dari 360 derajat. Untuk amplitudo ini memiliki rumus teman-teman, di mana setengah Y maksimum dikurangi Y minimum. Nah, tadi kan kita sudah tentukan tuh nilai dari maksimum dan nilai minimum, di mana nilai minimum itu nilai maksimum itu adalah 1 dan nilai minimum itu adalah min 1. Maka kita setengah dikali 1 dikurangi min 1 berarti setengah dikali 2. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah nilai dari amplitudo, simpangan terjadinya titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk di soal yang kedua, di mana grafik fungsi cosinus Y sama dengan cos X. Ya, di cos X ini adalah pertama sama juga penjelasannya dengan tadi yang sin ya, sama persis ya. Nah, pertama untuk menentukan grafiknya kita tentukan dulu nilai X dan Y. Di mana nilai X dan Y ini adalah nilai sudut istimewa ya, sama penjelasan yang saya sampaikan tadi, di mana untuk menentukan nilai kuadran 2 itu kita cari hasilnya ya, hasil dari Y-nya. Nah, habis kita menentukan nilai, habis menentukan dari sudut istimewanya, kita ke grafik fungsi. Untuk X nilai dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Untuk Y ini adalah hasilnya.
Habis itu kita tentukan titik-titiknya teman-teman. Nah seperti ini, teman-teman bisa lihat di tabel ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan menentukan nilai dari periode, amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Yang pertama, nilai periodenya itu sama dengan 2pi, itu jarak terjadinya pengulangan sama juga dari sin tadi ya, di contoh soal yang pertama. Nah untuk nilai maksimumnya itu adalah nilai paling tertinggi. Nilai paling tertingginya itu adalah 1 ya, untuk X sama dengan kelipatan dari 360 derajat. Nah, untuk nilai Y minimum, nilai itu yang paling terendah. Yang paling terendah adalah -1 ya, -1. Dimana untuk X sama dengan pi ditambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, untuk amplitudo kan ini sudah ada rumusnya, di mana setengah Y maksimum dikurangi Y minimum ya. Kita sudah tahu tadi hasil dari nilai dari maksimum 1, nilai dari minimum 1 ya. Ini simpangan terjadinya titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Nah, sekarang kita masuk di soal yang ketiga, di mana grafik fungsi tangen Y sama dengan tan X. Nah, ini teman-teman agak sedikit berbeda dari sin dan cos tadi ya. Yang pertama, kita untuk menentukan grafiknya juga sama. Kita akan menentukan nilai sudut istimewanya ya. Nah, habis itu menentukan nilai sudut istimewanya, kita gambar grafiknya. Kenapa grafiknya ini berbeda dari sin dan tan tadi, dari sin dan cos? Karena ada di 90 derajat teman-teman perhatikan itu adalah nilai tidak terdefinisikan, sama di 270 itu nilai tidak terdefinisikan. Makanya agak sedikit berbeda dari sin dan cos. Nah, untuk yang tegak yang warna hitam ini adalah namanya asimot tegak ya. Asimot tegak itu adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva, namun tidak akan berpotongan atau tersinggung antara garis dan kurva ya. Nah, kurvanya sama, asimotnya ini tidak akan bersentuhan, begitu, dia akan tetap lurus begitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di tabel ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menentukan dari nilai periode, nilai maksimum, nilai minimumnya. Nah, nilai periodenya itu adalah pi, jarak terjadinya pengulangan, di mana jarak terjadinya pengulangan di 180 ya. Teman-teman bisa perhatikan di tabel di gambar grafik ini itu di 180 ya, terjadinya pengulangan. Nah, untuk nilai maksimum itu kan kita bilang tadi lah nilai paling tertinggi. Nah, nilai maksimum ini adalah tidak terdefinisikan ya. Untuk X sama dengan setengah per pi. Setengah per pi itu adalah 180 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Untuk nilai minimum itu adalah tidak terdefinisikan. Untuk X sama dengan 3/2, itu adalah 270 ditambah dari kelipatan dari 360 derajat. Nah, di sini tidak mempunyai nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum ya. Tidak sama dari sin dan cos tadi teman-teman. Dia tidak mempunyai amplitudo juga ya, tidak memiliki amplitudo. Nah, kenapa tidak ada nilai amplitudo? Karena tidak ada nilai dari maksimum dan minimum. Nah, makanya tidak ada nilai dari amplitudo. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari sin, cos, dan tan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.